Tersangka kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo Tifauzia Tiasuma mengklaim ada 6 versi ijazah milik Jokowi. Dr. Tifa bersama Rismon Sianipar dan Rai Suryo sudah meneliti dokumen tersebut selama 3 tahun. Dr. Tifa menegaskan bahwa kajian dilakukan sesuai bidang masing-masing. Dr. Tifa menyebut, ijazah resmi Jokowi pertama kali muncul pada 20 Oktober 2022. Dokumen itu dirilis oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM dalam bentuk fotokopi ukuran A3. Ia menekankan bahwa ukuran A3 memang sama dengan format ijazah asli sarjana UGM. Namun, menurutnya, kesamaan ukuran tidak serta-merta membuktikan bahwa fotokopi tersebut berasal dari ijazah asli. Ia lantas menyoroti detail yang ada pada ijazah. Kenapa? Karena pada detail-detail yang ada pada ijazah inilah yang saya secara independen, secara pribadi, itu membuat saya menjadi tercengang waktu itu. Karena saya adalah peneliti perilaku epidemiologi perilaku neuroscience behavior, ujar Tifa. Dalam fotokopi versi 2022 itu, ia mengklaim terdapat 2 ciri utama, adanya lipatan pada dokumen serta noktah atau bleberan tinta pada logo UGM. Di sana ia menyoroti adanya bleberan tinta karena faktor usia. Dr. Tifa mengatakan hipotesis tersebut diperkuat setelah timnya membandingkan dengan ijazah asli lulusan Kehutanan UGM tahun 1985. Dokumen kedua muncul pada 1 April 2025 yang dirilis oleh kader PSI Dian Sandi Utama. Dalam versi ini, Dr. Tifa mengklaim tidak ditemukan lipatan maupun bleberan tinta pada logo. Ia juga menyebut terdapat ciri hasil cetak printer yang tintanya melebar namun berbeda dengan efek penuaan alami. Kemudian pada 22 Mei 2025, saat presentasi Bareskrim, muncul spesimen ketiga. Dr. Tifa menyebut versi ini memiliki 2 kemiripan dengan versi 2022, yakni adanya lipatan dan bleberan tinta. Versi keempat dan kelima yakni dokumen saat diperlihatkan di Polda Metro Jaya. Namun dokumen itu memiliki watermark dan emboss. Berdasarkan perbandingan tersebut, Dr. Tifa menyimpulkan setidaknya terdapat 6 versi dokumen yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo. Ia menyatakan masih menunggu 2 spesimen tambahan dari KPU Surakarta, 2005 dan 2010, serta KPU Jakarta, 2012, untuk melengkapi kajian. Polemik revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU KPK, yang tak kunjung usai kembali mencuri perhatian publik. Isu lama itu kembali bergelora, bahkan kali ini gaungnya terdengar keras dari gedung parlemen di Senayan. Sorotan tajam datang dari anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional, Sarifuddin Suding. Ia secara terbuka melayangkan kritik pedas terhadap pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, sehingga tensi perdebatan pun semakin meningkat. Menurut Suding, klaim Jokowi yang menyebut revisi UU KPK pada 2019 sebagai inisiatif DPR bukan sekadar keliru, melainkan syarat pencitraan politik. Intelektual dadernya adalah Presiden, Suding menyebut. Jika fakta ditarik ke hulu, gagasan revisi UU KPK justru bermula dari istana. DPR, kata dia, hanya diminta tampil di garis depan sebagai pengusul formal. Kalau mau jujur lagi, kita mau tarik lagi ya sebagai intelektual dadernya. Dalam bahasa hukum itu, dalam hal revisi Undang-Undang KPK itu ya sebenarnya Jokowi, kata Suding kepada wartawan, Kamis, 19 Februari 2026. Namun, ia menegaskan bahwa saat itu DPR diminta mengambil peran sebagai penginisiasi demi menjaga citra Presiden. Cuma diminta kepada DPR sebagai pihak penginisiasi supaya dia menjaga citranya, untuk lepas tangan, ujar Suding. Revisi tak mungkin jalan tanpa restu Presiden. Lebih jauh, legislator dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah itu menegaskan satu hal yang menurutnya tak terbantahkan. Revisi UU KPK mustahil berjalan tanpa persetujuan Presiden. Ia menunjuk fakta bahwa Jokowi kala itu mengirimkan surat Presiden, Surpres, dan secara resmi menugaskan wakil pemerintah untuk membahas pasal demi pasal revisi bersama DPR. Nah itu kan berarti pada ketika itu berarti Jokowi setuju dong. Ya kan? Dalam pembahasan UU sampai diparipurnakan, ucap Suding. Tak tanda tangan, tapi tetap bertanggung jawab. Suding juga menanggapi klaim Jokowi yang menyatakan tidak menandatangani UU KPK hasil revisi 2019. Menurutnya, langkah tersebut sama sekali tidak menghapus tanggung jawab Presiden. Ia menilai Jokowi sangat memahami mekanisme ketatanegaraan, bahwa undang-undang tetap sah meski tidak ditandatangani Presiden dalam batas waktu tertentu. Kenapa dia tidak tanda tangan supaya menjaga citra lagi bahwa seakan-akan dia tidak setuju? Iya kan begitu? Ini kan hanya politik akal-akalan aja ini. Kita juga kadang muak melihat anu yang seperti itu, ungkap Suding. PAN minta Jokowi berhenti lempar bola panas. Di akhir pernyataannya, Suding secara terbuka meminta Jokowi untuk berhenti melempar tanggung jawab kepada DPR dan mulai berbicara jujur kepada publik. Sudahlah, enggak usahlah selalu menjaga membuat pencitraan apa. Menjaga ini dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira sudah cukuplah buat Pak Jokowi. Bicaralah yang jujur, tegasnya. Jokowi setuju KPK dikembalikan ke UU lama. Sebelumnya,
Jokowi menyatakan mendukung usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan marwah KPK melalui undang-undang lama. "Ya, saya setuju. Bagus," ujar Jokowi seusai menyaksikan laga Persis Solo melawan Madura United di Stadion Manahan, Jumat, 13 Februari 2026. Namun, di saat yang sama, Jokowi kembali menegaskan bahwa revisi UU KPK 2019 bukan berasal dari dirinya. Itu dulu inisiatif DPR loh. "Jangan keliru ya. Inisiatif DPR tapi saya tidak pernah tanda tangan," dalihnya. Polemik yang belum usai, pernyataan Jokowi tersebut justru memicu kritik lanjutan dari berbagai kalangan politik. Tuduhan saling lempar tanggung jawab kembali membuka luka lama soal siapa sesungguhnya aktor utama di balik revisi UU KPK yang hingga kini masih dianggap melemahkan lembaga anti rasuah. Di tengah perdebatan itu, satu hal menjadi sorotan publik. Benarkah revisi UU KPK murni kehendak DPR, atau justru hasil kompromi politik yang kini diperdebatkan ulang? Tersangka kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo Tifauzia Tiasuma mengklaim ada 6 versi ijazah milik Jokowi. Dr. Tifa bersama Rismon Sianipar dan Rai Suryo sudah meneliti dokumen tersebut selama 3 tahun. Dr. Tifa menegaskan bahwa kajian dilakukan sesuai bidang masing-masing. Dr. Tifa menyebut, ijazah resmi Jokowi pertama kali muncul pada 20 Oktober 2022. Dokumen itu dirilis oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM dalam bentuk fotokopi ukuran A3. Ia menekankan bahwa ukuran A3 memang sama dengan format ijazah asli sarjana UGM. Namun, menurutnya, kesamaan ukuran tidak serta-merta membuktikan bahwa fotokopi tersebut berasal dari ijazah asli. Ia lantas menyoroti detail yang ada pada ijazah. Kenapa? Karena pada detail-detail yang ada pada ijazah inilah yang saya secara independen, secara pribadi, itu membuat saya menjadi tercengang waktu itu. Karena saya adalah peneliti perilaku epidemiologi perilaku neuroscience behavior, ujar Tifa. Dalam fotokopi versi 2022 itu, ia mengklaim terdapat 2 ciri utama, adanya lipatan pada dokumen serta noktah atau bleberan tinta pada logo UGM. Di sana ia menyoroti adanya bleberan tinta karena faktor usia. Dr. Tifa mengatakan hipotesis tersebut diperkuat setelah timnya membandingkan dengan ijazah asli lulusan kehutanan UGM tahun 1985. Dokumen kedua muncul pada 1 April 2025 yang dirilis oleh kader PSI Dian Sandi Utama. Dalam versi ini, Dr. Tifa mengklaim tidak ditemukan lipatan maupun bleberan tinta pada logo. Ia juga menyebut terdapat ciri hasil cetak printer yang tintanya melebar namun berbeda dengan efek penuaan alami. Kemudian pada 22 Mei 2025, saat presentasi Bareskrim, muncul spesimen ketiga. Dr. Tifa menyebut versi ini memiliki 2 kemiripan dengan versi 2022, yakni adanya lipatan dan bleberan tinta. Versi keempat dan kelima yakni dokumen saat diperlihatkan di Polda Metro Jaya. Namun dokumen itu memiliki watermark dan emboss. Berdasarkan perbandingan tersebut, Dr. Tifa menyimpulkan setidaknya terdapat 6 versi dokumen yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo. Ia menyatakan masih menunggu 2 spesimen tambahan dari KPU Surakarta, 2005 dan 2010, serta KPU Jakarta, 2012, untuk melengkapi kajian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.